Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020. Kita masih dalam suasana lockdown dari wabah penyakit COVID-19 atau sering juga disebut dengan corona. Pada saat sekarang ini, kita adalah salah satu atau salah seorang di antara sekian juta orang penduduk dunia yang harus tinggal di rumah. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang tidak mau sebenarnya tinggal di rumah, berdiam diri tanpa aktivitas di luar rumah. Tapi keadaan yang seperti ini memaksa kita harus melakukannya. Karena itu, sebahagian kita mencoba untuk berkarya di rumah, terlebih kepada kita yang ilmuwan. Semakin banyak fenomena alam, semakin banyak tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin pikiran kita terus berputar. Pikiran kita terus menjelajah alam untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, baik kini ataupun masa yang akan datang. Pada kali ini, episode ke-43 dari paparan kami tentang keilmuan, mencoba untuk mengkaji ulang tentang bagaimana sebenarnya keyakinan kita dalam menyikapi fenomena alam dalam kaitannya dengan kematian. Ketika kita mendengar kata-kata ada orang yang meninggal dunia, secara agama kita langsung berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan pada tingkatan kematian, pada tingkatan kemusibahan atau musibah sekecil apapun, padamnya lampu, hilangnya kunci dan seterusnya, ungkapan itu harus kita ucapkan sebagai seorang muslim. Di sisi lain, kalau kita mendengar ada orang yang meninggal dunia, terkadang pikiran kita tidak bisa kita lepas dari sebuah pertanyaan, kenapa dia meninggal? Setiap orang yang meninggal terdengar ke telinga kita tidak merasa puas. Kalau seandainya seorang yang memberi berita tidak menyebutkan apa penyebab dari sebuah kematian. Padahal, kalau kita kaji dari sisi Islam, kalau kita baca ayat Al-Quran, kita baca hadis Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di ayat lain disebutkan bahwasanya apabila kematian itu datang, maka kematian tidak bisa ditunda walaupun itu sesaat.
Artinya apa? Bahwasanya kematian itu pasti. Kematian itu sesuatu hal yang menjadi bahagian dari proses kehidupan manusia. Kematian itu adalah akhir dari kehidupan. Itu yang harus kita garis bawahi. Tanpa harus ada sebab. Ingat, kematian itu tanpa harus ada sebab. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Artinya ketika sebab dari kematian yang kita anggap sebagai sebab itu ada, boleh jadi orang akan meninggal karena sebab itu. Tapi boleh jadi ada orang yang kita duga itu sebagai sebab dia akan mati, tetapi tidak akan pernah mati. Artinya mau kita katakan, al-mautu haqqun, mati itu pasti, walaupun tanpa ada sebab. Kenapa kami katakan demikian? Ini perlu pelurusan keyakinan bagi kita dalam menyikapi bagaimana wabah penyakit yang ada di dunia ini. Bila kita teliti, kita baca buku, sebenarnya ada dua upaya manusia di dalam dunia ini. Satu, upaya manusia secara ilmu kedokteran, secara ilmu kesehatan, dia akan terus mengkaji, terus meneliti penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, baik itu penyakit yang sifatnya keturunan, ataupun penyakit yang dia itu muncul dalam perjalanan hidup kita secara individu. Para ahli selalu atau terus-menerus mengkaji untuk menghilangkan akar, untuk menghilangkan penyakit yang ada. Sehingga diharapkan satu saat dari kehidupan manusia ini tidak ada lagi yang sakit. Apakah penyakit yang menyebabkan kita sakit itu karena makanan? Maka orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu gizi, dia akan meneliti, akan mengkaji terus makanan apa yang sesuai dengan tubuh kita. Orang yang ahli dalam bidang penyakit tulang, dia akan berupaya terus supaya harapan satu saat tidak ada lagi orang yang sakit. Jadi menurut teori ilmu pengetahuan, semua penyakit yang ada pasti bisa disembuhkan, pasti bisa dihilangkan. Karena itu, bila kita berkeyakinan sakit merupakan sebab dari sebuah kematian, itu adalah sebuah keyakinan yang keliru. Karena apa? Karena bayangkan, bila kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa membuat orang tidak sakit lagi, apakah kematian itu tidak ada? Apakah kematian itu tidak lagi menjadi bahagian dari proses manusia itu, atau proses hewan dan semua di dunia ini? Tidak. Kenapa? Karena kita yakini kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti dan tidak harus diawali dengan sebab. Itu dari sisi penyakit. Kenapa? Karena orang dari sisi ilmu pengetahuan dia akan meneliti terus, akan meneliti terus, akan meneliti terus. Apalagi penyakit yang kita idap itu adalah penyakit yang sifatnya keturunan. Orang sudah tahu, ilmu kedokteran sudah tahu, bahwasanya penyakit yang ada dalam diri kita adalah disebabkan karena keturunan. Maka seorang ahli bisa memutus mata rantai penyakit yang akan datang kepada kita karena potensi itu sudah diketahui akan ada. Ini dari sisi ilmu pengetahuan. Kemudian juga sebaliknya,
pada fenomena corona yang kita hadapi hari ini, yang dikhawatirkan oleh semua orang di dunia ini sekarang. Beberapa negara di dunia sudah menganggap dirinya gagal dalam mengatasi datangnya penyakit corona. Sekarang kita di Aceh juga waspada. Di samping kewaspadaan yang kita yakini, wabah penyakit itu akan datang. Walaupun kemarin sebelumnya kita lihat bahwasanya para ilmuwan mengatakan Anda hati-hati dengan corona kalau nanti Anda punya suhu badan yang tinggi, merasa diri lemas dan seterusnya, itu cek ke dokter. Cek ke dokter kemungkinan Anda mengidap penyakit itu atau bukan. Kemudian beberapa hari ini dalam waktu dekat ini kita mendengar satu ungkapan. Boleh jadi penyakit corona itu datang ke kita tanpa adanya gejala. Boleh jadi karena daya tahan tubuh kita kuat, maka gejala itu tidak bisa terbaca, tetapi kita boleh jadi mengidap penyakit itu. Jadi dalam beberapa hari, ilmu yang dipahami, ilmu yang didapat oleh manusia itu akan terus berubah. Yang jelas, kita yakin, dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu kedokteran, solusi dari semua penyakit itu akan ditemukan oleh manusia. Secara bertahap akan ditemukan oleh manusia. Dan itu akan nanti satu saat akan hilang. Cuma kita menunggu berapa lama. Karena itu dalam sisi kesehatan kita katakan bahwasanya kita bersabar saja dengan apa yang dilakukan saat sekarang ini. Tapi dari sisi keyakinan, boleh nggak kita katakan seperti yang kita katakan, kalau memang penyakit itu yang menyebabkan kematian, mungkinkah kalau penyakit ini dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 5 bulan ke depan semua dunia terwabah penyakit ini, lalu semua manusia itu akan mati? Tidak ada satu orang pun lagi akan hidup, dunia akan kosong, karena kita mungkin berkeyakinan setiap ada orang yang meninggal pada hari ini kita beranggapan itu adalah karena corona. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kita harus mempunyai keyakinan kepada Allah bahwasanya kematian itu tanpa sebab. Walaupun wabah penyakit apapun di dunia ini yang terjadi, boleh jadi tidak berakibat pada kematian semua orang yang mengidap penyakit itu. Kenapa? Karena kematian tanpa sebab. Di sisi lain bisa kita katakan ada 2 sisi. Ada sisi sakit, ada sisi kematian. Yang keduanya ini sebenarnya tidak bisa kita jadikan sebagai sebab akibat. Kematian dari penyakit dari sisi lain, ini ada di dalam tubuh kita yang selalu bersarang dan kita selalu terus berupaya untuk menjadikan diri kita itu supaya sehat. Menjaga kesehatan kita itu penting. Tapi dari sisi lain, satu saat, walaupun kita tidak sakit, walaupun kita sehat, walaupun kita segar, ingat, kematian pasti datang. Ini penting untuk masyarakat kita saat ini yang hidup di dunia ini, baik mulai dari anak kecil, orang yang remaja, orang yang tua, orang yang tidak berilmu pengetahuan, orang yang berilmu pengetahuan. Marilah kita memahami agama secara yakin. Boleh takut dengan apapun wabah yang terjadi, tapi kita yakin manusia selalu berupaya terus dengan keilmuan, dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah, akan mencari penyebab terjadinya penyakit itu apa. Kalau dia sudah tahu penyebab penyakit itu, pasti bahkan bisa diobati. Cuma waktunya kapan. Di sisi lain, seperti yang kami katakan tadi, dari sisi keyakinan kita,
harus benar-benar kita jaga. Jangan pernah menyalahkan sesuatu sehingga membuat kita itu meninggal. Jangan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Karena di dalam agama, di dalam kajian hukum Islam, suatu perbuatan harus ada sebab. Setiap sebab pasti ada musabab bih. Kalau kita teori itu kita gunakan kepada kematian, maka satu saat tidak ada lagi kematian di dunia. Karena yang kita yakini adanya musibah, virus, perang, bencana alam adalah sebagai sebuah sebab kematian. Bagaimana kalau virus ini nanti satu saat tidak ada lagi karena tingginya ilmu pengetahuan orang? Bagaimana kalau perang itu tidak ada lagi karena perdamaian semua orang mengharapkan itu terjadi? Bagaimana bila bencana alam itu tidak ada lagi karena orang sudah mengamalkan ayat Al-Quran dalam makna yang sebenarnya? Tidak ada lagi ungkapan, tidak ada lagi sebuah pemahaman, dan karena kesadaran kita memahami ayat Allah, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwanya segala bencana di darat dan di laut itu adalah disebabkan karena tangan manusia. Bagaimana bila nanti satu saat semua orang akan sadar bahwasanya dia tidak akan melakukan bencana lagi di dunia ini? Jadi kalau itu tidak ada lagi, maka tidak ada lagi yang disebut dengan bencana di alam. Apakah itu kematian akan tidak ada lagi? Atau dalam artian lain, bolehkah kita berkeyakinan seperti yang saya katakan tadi? Penyakit seperti hari ini dan mungkin akan muncul lagi penyakit-penyakit. Apakah penyakit ini merupakan rekayasa manusia? Atau memang penyakit yang seperti ini adalah merupakan wabah kehendak Allah yang menurunkan menjadi perimbangan di muka bumi ini? Kenapa kami katakan perimbangan? Karena kejadian besar terjadi pada masa Nabi Nuh, di mana dunia ini tenggelam. Tinggal beberapa orang lagi di dunia ini. Kita ini adalah merupakan generasi sesudah itu. Tapi banyak yang hilang. Boleh jadi wabah seperti ini akan menjadikan perimbangan di dunia ini. Berapa puluh juta nanti orang akan meninggal. Boleh jadi termasuk kita sendiri. Tapi kita yakinlah bahwasanya musibah itu bukan sebab dari kematian. Ini menjadi penting dalam pemahaman kita, bagaimana kita mengembalikan keyakinan kita melalui kajian-kajian, melalui penelitian-penelitian, sehingga kita bisa mengatakan pada generasi sesudah kita, generasi muda sesudah kita, bahwasanya ilmu pengetahuan akan terus berkembang tanpa batas. Semua akan dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan. Tapi dari sisi lain, kita harus menancapkan keyakinan kita bahwasanya kematian itu adalah rahasia Allah, bahwasanya kematian itu adalah takdir Allah yang pasti, hanya kita tidak tahu kapan. Dan itu adalah artinya sebuah takdir yang selalu kita menjaga diri kita terus, sehingga datangnya suatu takdir itu tanpa kita menyalahkan, tanpa kita harus mengatakan saya ini meninggal karena sebab yang lain, mereka itu meninggal karena sebab ini, karena sebab ini. Mudah-mudahan kajian pemikiran kita yang sekarang terumahkan, tidak bisa keluar dari rumah, menjadi alat komunikasi ilmu pengetahuan di antara kita yang ingin mengkaji dan meneliti dan saling memberi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.